sahabat podcast, kembali lagi bareng saya Amelia di episode spesial kali ini. Kita akan membahas tentang topik yang sangat-sangat dekat sekali di kehidupan kita nih. Kita akan membahas tentang pendidikan masa depan Indonesia. Tentunya di podcast kali ini saya tidak sendirian. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat keren yang berasal dari mahasiswa PGMI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Yang pertama ada Maratus Soliha, lalu ada Hanifah Sani Putri dan juga Nur Hasana. Selamat datang semuanya di podcast Sahabat. Terima kasih Amel, senang banget nih bisa gabung di obrolan ini. Pendidikan di Indonesia tuh topik yang kaya banget dan penting banget dibahas dari berbagai sisi. Aku juga senang banget nih bisa ikut. Isu pendidikan kita tuh kompleks tapi penuh harapan juga. Makasih undangannya Amel, semoga aku bisa bawa suara dari lapangan, terutama dari daerah-daerah yang sering luput dari perhatian. Keren nih. Yuk, gimana kalau kita langsung aja ke pertanyaan pertama? Oke, Maratus Soliha, menurut kamu tantangan terbesar sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Wah, banyak ya, tapi yang paling kelihatan tuh ketimpangan. Mulai dari infrastruktur, kualitas guru, sampai akses teknologi. Di kota besar, udah pakai proyektor dan wifi cepat. Di pelosok, malah sekolahnya bolong-bolong atapnya. Itu bikin hasil belajar anak-anak jadi beda banget. Iya, setuju. Tambahannya lagi, sistem kita terlalu sentralistik. Kurikulum seragam buat seluruh Indonesia. Padahal kondisi setiap daerah berbeda-beda. Jadi kadang nggak nyambung gitu sama kondisi kebutuhan lokal. Di tempat saya, misalnya ada sekolah yang cuma punya satu guru buat 6 kelas. Beliau ngajar semua mata pelajaran, jadi kepala sekolah sekaligus tukang bersih-bersih. Dan yang mirisnya gajinya sering telat, gimana mau fokus mengajarnya? Waduh, itu realita yang bikin sedih sih, sekaligus mikir-mikir ya. Ngomongin soal guru nih, menurut kalian peran guru itu sejauh apa sih dalam menciptakan perubahan? Guru tuh sebagai pondasi ya Mel ya. Pendidikan gak akan maju kalau gurunya gak didukung. Tapi pelatihan guru juga harus relevan. Jangan cuma teori terus. Harus ada bimbingan nyata buat menghadapi situasi di kelas. Bener banget, Ica. Saya lihat hanya pelatihan guru yang hanya formalitas saja. Nggak semua guru dapat pendampingan atau pelatihan yang praktis, apalagi daerah-daerah yang jauh. Banyak juga guru yang semangat, tapi karena gak adanya dukungan, mereka jadi lelah sendiri. Dan di beberapa tempat yang saya kunjungi, guru bahkan harus pakai uang pribadi buat beli alat tulis murid. Sekarang nih, kalau bicara tentang teknologi, banyak yang bilang, katanya digitalisasi itu bisa jadi solusi cepat. Nah, menurut kalian itu gimana? Setuju tidak? Gini ya, kalau teknologi memang punya potensi besar, tapi bukan solusi instan. Kalau listrik aja nggak ada, sinyalnya susah, ya kasih tablet atau aplikasi belajar malah jadi beban. Setuju, kita harus punya pendekatan hybrid. Teknologi itu alat bantu, bukan tujuan. Dan yang paling penting, harus disesuaikan sama konteks daerahnya. Saya juga pernah lihat program bagi-bagi tablet di satu daerah. Anak-anaknya senang banget, tapi mereka juga bingung cara pakainya. Gurunya juga belum pernah ikut pelatihan. Akhirnya ya tablet-tabletnya nganggur. Nah, kita balik lagi nih ke dasar, yaitu kurikulum. Gimana sih menurut kalian? Kurikulum kita itu udah cukup relevan atau belum sih buat masa depan? Menurut aku sih, kurikulum itu harus fleksibel, nggak cuma soal nilai atau ujian, tapi juga mengasah karakter, kreativitas, dan empati. Indonesia punya kekayaan budaya dan nilai lokal yang bisa banget diangkat dalam pembelajaran. Iya, terlalu fokus ke standar nasional kadang bikin anak-anak kehilangan ruang untuk eksplorasi. Kita perlu kurikulum yang hidup, yang bisa disesuaikan dengan konteks yang lokal. Anak-anak di tempat saya belajar soal pertanian modern. Tapi mereka gak ngerti kenapa harus belajar itu. Karena gak ada hubungannya sama kehidupan mereka sehari-hari. Setuju. Sekarang aku mau tanya nih soal pendidikan inklusif. Menurut kalian sudah cukup belum? Jujur ya, masih jauh dari kata cukup. Banyak sekolah belum punya fasilitas yang memadai untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bahkan, ada yang belum siap secara mindset. Iya, di kota besar pun banyak anak-anak disabilitas masih harus berjuang untuk masuk sekolah.
kita lebih banyak butuh guru yang dilatih khusus dan kebijakannya yang sangat benar-benar berpihak. Saya juga kenal satu anak tunanetra yang tiap hari jalan kaki 2 jam ke sekolah inklusi terdekat. Itu pun belum tentu dia dapat perlakuan yang layak di sana. Jadi inklusif itu bukan cuma soal ada sekolahnya, tapi juga bagaimana mereka benar-benar diterima. Betul sih. Duh, kisah-kisah kalian ini bikin hati tergerak banget ya. Wah, obrolan kita makin dalam nih, tapi sayangnya waktu kita udah mepet banget. Terima kasih ya semuanya udah datang di podcast kali ini. Siang ini tuh sungguh membuka mata tentang banyaknya sisi pendidikan yang sering terlupakan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kali ini yang benar-benar luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama kami di Sahabat Podcast.